Buku apa? Kali ini mau ngebedah buku apa teh? Bedah jangan ngebedah. Bedah kelah. Bedah kan? Bedah bukan ngebedah, bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Daily Intake. Selamat datang di program baru kami yaitu Bedah Buku. Bersama saya Milani Kusumawati dan rekan saya Astri. Kita mau bedah buku apa teh? Ya, jadi kali ini kita akan bedah buku berjudul Seni Hidup Minimalis karya Francine J. Pernah dengar bukunya? Belum pernah. Tentang apa teh buku ini? Ya, jadi buku ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang minimalis dalam hal pengelolaan barang, memiliki barang, begitu. Terus juga di sini dikasih tuntunan juga, diubah mindset juga, kenapa kita harus jadi orang minimalis, Pola gitu pikirnya ya, mungkin diubah gitu ya pola pikirnya. Terus apa sih untungnya gitu ya menjadi orang minimalis begitu. Nah, jadi intinya di sini itu kita dikasih mindset yang benar gitu ya. Kenapa sih kita harus jadi orang minimalis? Melihat dunia sekarang yang udah banyak banget orang konsumtifnya gitu kan. Terus juga apa sih keuntungan yang akan kita dapat ketika kita menjadi orang yang minimalis gitu. Tapi nggak kedengeran negatif kan ya minimalisnya ya? Tapi pas pertama minimalis berarti pelit. Oh iya ya, mungkin kebanyakan orang ya hari ini ketika mendengar kata minimalis itu kok kayak sederhana. Atau nggak punya apa-apa gitu ya. Enggak, cuman di sini kita lebih ke memenuhi kebutuhan sih, bukan ke keinginan. Karena kan pernah ada ya seperti ini kan sebuah quotes, kita itu bisa cukup gitu ya ketika kita memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan memenuhi keinginan itu bisa jadi nggak cukup gitu terus kan? aja ya teh. Seperti itu. Terus apa teh keuntungannya buku ini untuk kehidupan sehari-hari? Ya, nih kasih satu contoh deh ya. Saya mau tanya dulu ke Mei, boleh ya? Pernah nggak ngerasa pengap ketika di rumah banyak barang gitu? Ngerasa pengap, iya pasti. Pernah ketika ya? Banyak barang di mana-mana terus pusing gitu mau digimanain ya. Terus kalau misalnya nih ya, ketika kita beli barang itu karena keinginan atau karena kebutuhan? Seringnya untuk saya sendiri itu keinginan. Seringnya ya karena keinginan. Terus dipakai semua nggak ketika kita beli itu? Cuma satu, itu aja lagi. Gitu ya. Jadi dikoleksi aja mungkin ya. Simpen aja gitu. Nah, itu kan sebuah permasalahan ya. Nah, buku ini datang untuk memberikan solusi kepada kita supaya kita tidak terjebak dalam mindset seperti itu. Lucu, simpen. Jadi ketika kita ngelihat oh bagus, udah simpen deh, kita harus punya gitu. Nah, buku ini jadi solusi buat itu gitu ya. Jadi kalau misalkan nanya emang apa sih keuntungannya gitu. Nah, seperti itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Rumit ya. Banyak benda tapi nggak bisa ngebuang karena sayang gitu. Seperti itu. Terus buku ini ada bagian apa aja sih teh gitu? Iya. Jadi buku ini ada 4 bagian nih ya. Bagian 1 kita itu judulnya di sini dikasih judul dasar pemikiran. Maksudnya apa? Kita diubah mindset seperti kata tadi saya sebelumnya ya. Diubah mindset kita untuk memandang bagaimana sih pandangan kita terhadap barang-barang itu seharusnya gitu ya. Terus nanti di bagian kedua ada metodenya, ada atau teknisnya gitu ya. Bagaimana cara kita menjadi seorang yang minimalis itu harus seperti apa ketika melihat banyak barang gitu. Jadi ingat ya, minimalis di sini lebih ke barang-barang nih. Iya, lebih ke barang-barang. Terus karena kan juga kan. Iya, gitu. Kita harus tahu nih, barang-barang ini teh apa yang kita butuhkan dan kita harus menyingkirkan yang cuma sekedar menunggu lemari kita, misalkan kalau itu pakaian mah gitu. Nah, di sini diubah mindsetnya. Makanya di sini ada 10 poin ya. Poin pertama, kita harus mengenali kegunaan setiap barang kita. Ya, isinya. Iya. Enggak, Mel. Ada 3. Ya, jadi menurut Francine J, barang itu kegunaannya ada 3 yang kita miliki. Apa aja tuh, Teh? Pertama ada barang yang bersifat fungsional. Kedua dekoratif, ketiga emosional.
fungsional itu adalah benda-benda yang memang kita pasti gunakan sehari-hari. Contohnya kayak apa, misalkan kalau di Kayak rumah. kompor, kalau misalnya di dapur Iya, di kan dapur, kompor, gas kayak gitu. Iya, itu fungsional ya. Nah, yang kedua ada dekoratif. Dekoratif itu Figura untuk mungkin kayak gitu, nah, kayak foto-foto, gini-gini kayak gitu gini. kan. Kayak ini nih, bisa dimakan nggak? Enggak, masa mau makannya? Nggak bisa ya. Jadi ini dekoratif, cuma sekedar untuk keindahan saja gitu. Nah, yang ketiga ada benda emosional. Iya, gimana? Contoh misal nih, punya mantan yang ngasih benda terus masih disimpan karena mantan terindah. Tidak. Ya enggak ya. Ya cuman maksudnya, nah itu barang-barang misal kalau dari nenek gitu ya, atau barang-barang kenangan dari sahabat lama gitu. Warisan. Iya, warisan. Sawah gitu ya. Sawah Simpan itu di rumah kan emosional. ya mungkin. Enggak ya. Jadi ya barang-barang yang seperti itulah, emosional. Jadi ketika kita lihat barang itu, wah saya inget nih masa lalu waktu dikasih barang ini sama siapa gitu. Ya seperti itu. Iya. Nah, kemudian jadi kita harus tahu, harus bisa mengelompokkan barang ini maksudnya kemana nih gitu. Jadi jangan sampai salah juga ya. Jadi dipisahin ini Gitu. ya. Kita harus tahu juga. Di sini kita dipandu untuk bagaimana sih cara kita mengenali barang kita yang kita miliki itu masuknya ke pos mana. Jadi ketiga itu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah ada yang disebut dengan, penulis ini ngasih judulnya Anda Bukan Barang Anda gitu. Apa tuh teh? Jadi gini, dikasih contohnya seperti inilah. Kadang kan penjual itu selalu mengiklankannya dengan bahasa secara tidak langsung kayak gini nih. Barang yang kamu miliki itu mencerminkan dirimu loh. Ya, misal Mei ketika beli baju yang harganya 1 juta itu Mahal. dipandang oleh orang lain mungkin wah fashionable, banyak uang, Branded gitu ya. Pakai barang-barang branded kayak gitu ya. Mungkin kebanyakan orang hari ini juga berpikir seperti itu ya, Mei. Pasti sih. Padahal sebetulnya kata Francine J di sini itu tidak seperti itu. Yang mencerminkan diri kita itu siapa, bagaimana, itu bukan dari yang kita pakai atau dari benda, tapi apa? Dari pemikiran kita, dari attitude kita, gitu kan? Dari persepsi kita ketika memandang segala sesuatu. Nah, dengan hal itu kita bisa terlihat, oh iya, yang menentukan diri kita itu bukan barang yang kita pakai atau yang kita punya ternyata, tapi dari tadi ya yang sudah disebutkan, pemikiran, attitude, perspektif kita terhadap sesuatu gitu. Nah, jadi jangan pernah, contohnya gini deh, kita logikakan saja gitu ya, baju dengan seharga 100.000 dengan baju yang seharga 1 juta sebenarnya kan sama fungsinya, Sama dipakai Iya. untuk menutup aurat gitu ya, dan juga untuk melindungi kita dari dingin, dari panas gitu sama ya, aja sama kan. aja sebetulnya. Sayang ya uang di Ya tapi ya boleh itu lifestyle ya, tapi Oh, cuma banyak uang sih nggak apa-apa mungkin tapi ya. enggak juga sih Mei, soalnya bisa kita alokasikan untuk apa iya, selagi benar. pandemi loh, susah uang ya Sedekahnya gitu. Jadi sebetulnya memang itu lifestyle, tapi kita ngajakin nih ke orang-orang, apalagi para sultan misalkan ya gitu, untuk lebih logis lagi gitu, karena dalam buku ini disebutkan ya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian di poin yang ketiga di sini ini penulisnya menulis sedikit barang itu sama dengan sedikit stres loh. Maksudnya gimana? Jadi gini, Teh Mei kalau misalkan punya barang kan, ini saya manggilnya Mei, kadang Teh Mei nggak apa-apa lah ya. Mau teteh nggak apa? Agus juga Agus, ada apa dengan apa Agus? nggak ada apa-apa. Ya, jadi sedikit barang itu sedikit stres sebetulnya. Contohnya gini, Mei ketika punya beberapa barang itu pasti harus diurus dong, benar nggak? Iya, Harus benar. dirawat ya, Perawatannya harus sih, disimpan Teh. ya. Terus dapetin barang itu juga sama uang kan? Uang. Iya betul ya. Nah, berarti kan secara tidak langsung ketika kita ingin memiliki banyak barang, terus kita harus menyimpannya, terus kita harus merawatnya, itu kita tuh bikin stres tau. Iya betul. Perawatannya, terus ruangnya juga kan jadi bikin stres Betul, juga. terus harus ada wadah gitu betul. kan. Ya, makanya penulis di sini nyebutin sedikit barang itu sedikit stres katanya. Kita malah ini disingkat-singkat aja lah ya. Kalau baca bukunya mah pasti banyak ya, ngantuk ya, tebal gitu. Makanya kita disingkat-singkat aja, yang penting kena gitu ya poinnya. Terus yang keempat, penulisnya menulis di sini sedikit barang itu lebih merdeka. Ya. Gimana merdekanya? Kebayangkan lebih merdekanya gimana maksudnya? Lebih Bebas gitu bebas. ya, lebih tenang gitu kan. Nah, ya kebalikan dari yang tadi, ketika kita mengurangi barang yang kita miliki, maka di sana kita akan merasa oh iya ya, lebih merdeka, lebih ruang, lebih lapang luas gitu ya, ruang kita tuh. Nah, lanjut aja ke poin yang berikutnya. Poin yang kelima di bab ke-1 ini nih, lepaskan keterikatan dengan barang. Maksudnya begini Teh Mei. Tadi ya, kalau lebih ke emosional berarti ya, barang emosional. Ketika kita melihat barang, akan kan kita tuh ini nggak bisa kita buang. Ini kita sayang dapetinnya gitu ya. misalkan di Jepang nih gitu ya. Pernah ke Jepang? Nggak pernah.
Misalkan atau kemana, ke Jogja misalnya, bisa Nggak ini pernah. mah. Oh, Ke nggak mana? pernah juga. Cibodas. Cibodas, oke. Deket Cibodas. Gimana tuh udah nggak pernah? Oh, karo nyatain tara amal. Itu aman kan? Ya udah, Iya. misalkan Mel ke suatu tempat gitu ya, atau ke orang-orang yang tertentu lah yang Mel misalkan anggap Berarti itu adalah momen gitu ya, Teh? ada di momen tertentu gitu. Mel dikasih suatu barang gitu, sehingga barang itu sebetulnya nggak ada kegunaannya, terus juga Tapi berharga gitu. tapi berharga, udah disimpan sampai menggunung, sampai berdebu gitu. Nah, terus tapi nggak ada fungsinya sebetulnya gitu. Terus itu mau digimana Teh? Buang apa disimpan Nah, aja? kita gitu? lihat sebetulnya. Nah, disimpan aja tuh sebetulnya ya di buku ini. Buku barang untuk disimpan aja tuh seakan-akan ditiadakan, perspektif itu tuh. Dilebaya, ditiadakan gitu. Hilang aja. Jadi sok yang bisa dipakai-pakai aja gitu. Kalau mau disimpan paling ya satu lah gitu. Jangan sampai banyak, dan itu pun memang saya tidak menemukan sih barang yang boleh disimpan gitu. Nggak ada di sini. kenangan gitu ya. Kesian banget. Penulis buku ini nyuruh kita benar-benar buat logis gitu terhadap sikap kita terhadap barang tuh ya. Nah, jadi lepaskanlah keterikatan kita terhadap barang-barang itu. Tapi Teh kalau misalnya kan itu barang berharga dari dikasih orang, berarti kita tidak menghargai orang yang ngasih ke kita. Ih, cocok banget. Ini nanti dijawab di sini nih. Apa tuh? Ya sekarang cocok ya. Di poin ke-6. Oke. Jadilah penjaga pintu yang baik. Maksudnya apa gini? Kan barang yang kita dapatin tuh cuma dua ya, dari hasil beli atau dikasih, benar kan? Ya, terus nyuri. ya nggak nyuri ya. Enggak. Ada dua hal nih yang membuat kita tuh memiliki barang. Nah, jadi kenapa kita harus jadi pintu yang baik itu gini, supaya barang itu nggak mudah masuk ke kita. Kita harus pintar gitu ya. Kita harus banyak strategi supaya gimana caranya nggak nyakitin orang lain, tapi kita nggak ngambil semua yang orang kasih atau yang kita beli gitu. Ya kalau yang kita beli kan kita bisa kontrol ya, ketika kita ingin, kita ingat lagi, oh di rumah udah banyak barang udah, atau ini butuh apa nih udah gitu kan. Nah, kemudian atau misalkan kalau misalkan dikasih, kita lebih ke misal oh ya udah makasih ya misalkan gitu. Yaudah kita bisa kasihin lagi ke orang. Atau misal kita menghadiri ketika bagi-baginya, atau kita bukan menghadiri tapi menghindari, maksudnya menghindari bagi-baginya atau ya gitu, supaya bagi memang apa tuh Teh? bagi-bagi barangnya. Ini kumar sembako emang ya bagi-bagi barangnya gitu. Misalkan lagi ada bagi-bagi barang, terus ya kita jangan hadir kalau bahas bagian itunya. Kalau di buku ini sih ya hadirnya pas bagian lain aja, atau sampaikan baik-baik nih ya, bukannya aku mau menerima tapi aku lagi belajar. Sombong banget ya. Mau menerima gitu. Iya, bukannya nggak mau menerima gitu, tapi pengen lagi belajar nih menerapkan gitu. di buku yang saya baca gitu. Insya Allah sih ngerti ya. Cuman ya kalau misalkan takut kesinggung atau gimana, ya udah minta. Tapi kalau misalkan dikasih dipaksa gitu ya, mau ambil aja, terus kita bisa kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan dari kita gitu. Kecuali kalau misalkan Mel emang butuh yang dikasihnya itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah gitu ya, jadi di sini makanya jadilah penjaga pintu yang baik. Jangan semuanya diambil, jangan semuanya dibeli. Kita harus bisa menyaring gitu. Kontrol. Nah, poin yang ke-7 ini yang paling aku suka ya, nikmati ruang. Ya. Jadi lebih luas tadi Ya, gitu. lebih nyaman, lebih nyaman. Jadi ketika kadang kita suka ngeluh, aduh nggak ada lagi ruangan di Sempit rumah gitu. sempit gitu. Padahal kita lupa, bukan ruangannya yang sempit, justru bisa jadi barangnya yang disayang terlalu banyak gitu kan. Sok coba kita mulai pilih-pilih, nanti di bab kedua nih ada ya. Kita mulai pilih-pilih mana sih yang bisa kita simpan, kita buang, atau kita berikan, atau kita jual mungkin gitu ya. Kalau bisa Seperti itu. Jadi gitu, nikmati. Nah, setelah ruang kita kok lebih kosong, lebih lapang gitu ya, kita harus bisa menikmati itu. Misal yang asalnya kita punya kamar satu, karena satu bikin gudang karena terlalu banyak barang, ya kita bisa jadi punya 2 kamar tuh gitu, dengan banyak barang yang kita sortir gitu. Oke, poin ke-8 nih, menyukai tanpa memiliki. Itu poinnya. Gimana? Enggak. Ya emang kalau misalnya kita suka terus nggak usah dimiliki juga nggak apa-apa. Jadi baper ya. Ya, tapi ini buat barang, Mei. Buat barang. Ya, jadi penulisnya nih ngasih contoh ya. Jadi dia tuh pernah punya sebuah karya seni lukis yang dia tuh cinta banget lah. Jadi di suatu pameran dia dapat lukisan itu, dia bawa gitu ya. Dia beli maksudnya gitu ya, bukan Dia bikin nyuri. sendiri apa? Enggak, jadi lihat gitu ya, dia masuk ke pameran lukis nih. Terus ada satu lukisan yang dia suka, dia beli gitu kan ya, karena saking berarti sukanya. itu keinginan ya maksudnya. Iya sih ya. Nah, oke, kita belum ngebahas sebenarnya ya. Kita lebih ke
apa sih harusnya kita lakukan gitu ketika kita melihat suatu barang terus kita suka, apakah memang harus kita memiliki? Ingat ya, memiliki itu bukan berarti harus memiliki kan gitu. Nah akhirnya si penulisnya ini ya membawa lah si karya seninya disimpan di apartemennya gitu kan, terus ditempel di tempat terindah menurut dia gitu kan. Terus suatu hari pindah beberapa kali apartemen, ternyata di apartemen baru itu nggak boleh masang paku. Tuh nggak boleh masang paku. Jadi kan kalau misalkan nempelin tulisan kan harus pakai paku ya. Bekas-bekasnya mungkin ya. Nggak boleh gitu kan. Akhirnya si penulisnya ini ya, penulis buku ini membungkus lah si lukisnya, si karya seni lukisnya itu disimpan di lemari sampai bertahun-tahun. Oh disimpan aja gitu. Terus baru kebuka, oh iya saya tuh pernah sangat mencintai lukisan ini, tapi sekarang karena suatu hambatan saya harus menyimpan gitu. Akhirnya dia mengambil kesimpulan gini, ya udah deh, berarti ketika saya menyukai sesuatu cukup itu disimpan di tempatnya saja gitu, nggak selalu harus aku simpan gitu, kata penulisnya. Nah kemudian kan kita jadi ngambil kesimpulan seperti ini. Misal ketika Mei menyukai sesuatu, menyukai bulan kan bukan berarti harus memiliki kan, nggak bisa bulan kan, itu gitu ya, contoh aja sih ya. Maksudnya ya ketika kita menyukai suatu barang yang kita bisa lihat gitu ya, bunga yang indah misalkan, kan kadang kita gitu ya, Astri sih, saya ya pernah ke suatu tempat di sana kan saya suka bunga gitu ya, terus saya senang banget bunyinya dipetik, disimpan, ya layu lah di rumah. Buat apa gitu gitu? Buat apa, karena aku saking ingin memilikinya gitu kan. Ya akhirnya kan cukup aja disimpan, dilihat aja gitu, terus dilihat aja, dinikmati gitu atau difoto gitu ya, nggak usah dipetik atau dibawa sebetulnya. Nah itu apa sih, ngasih contoh seperti itulah. Jadi cukup ketika kita menyukai barang itu, cukuplah kita tempatkan di tempatnya gitu ya, nggak perlu kita harus bawa gitu. Nah karena apa, ngari riwe gitu, tempat kita udah sempit, terus buat apa juga nggak ada gunanya juga kan, gitu kata penulisnya. Kan ini dalam rangka kita meminimalisir banyaknya barang, tumpukan barang ya gitu, biar tempat itu lebih estetik dengan banyaknya ruang, bukan yang banyaknya barang. Apalagi barangnya itu nggak kepake, jadi sempit kan ya ruangnya gitu. Gini ya, oh iya, ada satu kutipan menarik dari buku ini yang saya suka banget. Ini apa ya, gini kutipannya apa? Oh gini. Jadi tidak mudah menjadi orang yang minimalis di zaman media massa seperti ini. Iya benar. Contohnya apa ya? Kalau misalnya ada tempat belanja nih ya online, tuh ada yang bagus, check out kan gitu. Belum lagi banyak iklan ya, yang menggambarkan kalau pakai ini tuh bagus, kece, lucu gitu. Akhirnya kan kita, oh iya kita belum dapet itu, asal ngerasa paling menyedihkan gitu ketika kita nggak ketinggalan zaman gitu ya. Ketika kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain kan ngerasa ketinggalan zaman, dia menyedihkan gitu, ada yang kurang gitu. Nah makanya tidak mudah menjadi orang yang minimalis di zaman media massa hari ini, kata penulis bukunya. Ya oke, lanjut ke poin 9. Nah di sini poin 9 disebutkan bahagia dengan cukup. Ya maksudnya gimana tuh bahagia dengan cukup? Iya, jadi kita bahagia dengan apa yang kita miliki gitu. Merasa cukup aja udah. Iya gitu. Jadi jangan menggambarkan bahwa bahagia itu ketika kita memiliki banyak barang, sesuatu yang kita lihat itu indah terus kita miliki. Nah jangan memasang definisi seperti itu. Koleksi itu nggak salah juga. Iya, menurut buku ini koleksi itu nggak boleh. Karena akan menambah benda-benda terus ngeherin gitu ya, cek orang Jerman mah ngeherin gitu kan. Jadi ya kita bahagia dengan cukup lah. Ya kamu punya apa, bersyukur, bahagia. Ini juga dituntun ya oleh agama kita gitu. Kita harus selalu bahagia dengan apa yang kita miliki gitu. Sok cukup aja. Kamu punya, sebetulnya kan bahkan kata penulis buku ini ya, ketika kita punya 3 baju aja sebetulnya cukup kok gitu ya. Cuci pakai gitu. Jadi ya kalau gitu Bang Gita mungkin kita nggak mungkin ya, tapi ini sebagai contoh gitu dari penulis bukunya. Bahagia dengan cukup, kita ngerasa bahagia ketika kita cukup lah gitu ya. Kebalik. Kita cukup bahagia dengan apa yang kita miliki gitu. Nah kemudian hidup sederhana. Nah ini ya yang digambarkan, ini poin terakhir dari bab 1. Poin penting kali ya ini. Hidup sederhana. Jadi memang mindsetnya harus diubah. Ketika kita memiliki memiliki banyak barang itu bukan berarti bahagia. Ketika kita memiliki banyak barang atau barang-barang branded yang sebetulnya kegunaannya sama, bukan berarti kita itu lebih mulia di kalangan banyak orang. Kita bukan berarti seperti itu. Sok bahagialah dengan sederhana. Bahkan ketika kita karena kan bahagia itu nggak ditentukan oleh suatu barang ya, gitu, nggak ditentukan oleh sesuatu di luar kita. Bahagia itu dari hati kita. Ketika hati kita lapang, ketika hati kita luas, maka kita selalu bahagia dimanapun berada dengan apapun yang kita miliki. Ya. Oke, sekarang bagian kedua dari
buku ini Teh Mei ya, tahu apa bagian kedua? Apa Tentang itu? Belum Kan kita dikasih tahu nanya. ya. Iya, belum dikasih tahu. Jadi bagian kedua atau bab kedua dari buku ini adalah berjudul Streamline. Ya. Streamline. Tahu Streamline ini tuh dari singkatan. Yang Singkatan. pertama itu singkatannya Singkatan terus ya, Streamline itu berarti dari STREAMLINE. Iya, udah tahu. Dieja. Ya, jadi Streamline ini adalah sebuah metode untuk kita menjadi bagaimana sih memulai menjadi seorang yang minimalis gitu ya. Oh, ini lebih ke caranya. Betul. Timeline jadi lidah Jerman. ST yang pertama S, terus apa teh? Streamline ya. Streamline. Streamline ini dari kata S. S-nya pertama adalah start over. Kita harus memulai. Biasanya kalau kita ingin berubah itu cuma wacana aja kalau kita nggak memulai ya. Kita mulai dulu ya, start over, mulai saya menekankan diri saya akan memulai menjadi orang Action yang gitu. minimalis. Action setelah baca buku ini, setelah bedah buku ini harus ini ya, digebuk. Ngeri teh. Setelah dengar bedah buku ini harus langsung Langsung dipraktekkan ya, action ya. mulai. Yang kedua, T-nya ya, trash, treasure, and trainer. Maksudnya apa? Kita harus pilih. Kita harus klasifikasikan barang kita. Mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan, mana yang harus diberikan. Oh, Gitu jadi ya. ada 3. Ada 3 kriteria barang. Kita harus mulai nyoba ya. Ketika sudah memulai, lihat nih barang sekitar kita. Mana yang harus kita buang, mana yang bisa kita simpan, mana yang harus kita berikan gitu. Mau nambah satu lagi teh jual mah enggak. Kalau aku teh. Kalau laku. Nah, ya, terus yang ketiganya R itu adalah reason, alasan. Kita harus tahu alasan kita menyimpan barang ini untuk apa. Berarti terus yang logis. 3 itu tuh alasannya apa disimpan, alasannya apa dibuang Nah, dan seperti diberikan itu gitu. kita harus ini mau disimpan nih alasannya karena apa? Jangan hal-hal yang tidak logis gitu ya. Karena Apapun ini juga harus ada alasan. Nah, begitu. Jadi harus ada alasannya kenapa kita terhadap barang ini, sikap kita terhadap barang itu. Kemudian yang keempat E-nya itu adalah everything in its place. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Ingat, kadang kita nggak sesuai sama tempatnya ya. Misal nih laci baju dijejeli di sana alat-alat elektronik bisa jadi. misal gitu ya, nggak estetik kan. Karena kan buku ini tadi lupa disampaikan, buku ini selain untuk membangun hidup yang minimalis juga supaya lebih estetik gitu, tapi estetiknya estetik dengan gitu ya. dengan tidak banyak barang, babak bubruk gitunya, kata Numbro, bahasa iya gitu ya. Nah, supaya nggak kayak gitu. Jadi kita harus sesuai dengan tempatnya segala sesuatu tuh. Baju simpennya di lemari gitu. Karena ini mah baju disimpan di kasur itu kan gak sesuai gitu ya. Tidak estetik ya. Terus yang kelima hurufnya adalah A, itu adalah all surface clear. Salah tuhnya macana pokoknya mah all surface clear gitu. Ya, jadi apa maksudnya, semua permukaan harus bersih. Nah, kayak misalkan meja. Udah, kalau misalkan gini ya kasusnya, kalau misalkan meja belajar kita simpan di sana gelas, nah jadi menarik itu tuh ya semuanya, piring, terus kue, jadi karena simpan di darinya Kotor gitu juga kan. terus ya. Jadi kotor. Kumuh gitu. Nah, meja belajar yang kumuh ya. Nah, kemudian ini rempong banget ya MC maksudnya. Ya jadi maksudnya gitu. Usahakan semua permukaan itu bersih. Jadi kalau misalkan udah ada satu benda di sana, biasanya suka memancing benda yang lain. Jadi usahakan harus tetap bersih ya. Kemudian huruf yang M-nya adalah modules atau ruang. Ya, jadi maksudnya Pak, kita harus menikmati ruang itu, kita harus memahami ruang itu ada apa di sana gitu ya. Terus ruang ini buat apa? Ruang ini Sesuai buat juga apa? ya. Ruang tamu ini barangnya, dapur gitu, kamar begitu. Nah, kemudian huruf yang selanjutnya L ya. L itu adalah limits, maksudnya apa? Batas. Jadi segala sesuatu ada batasnya. Teh Mei punya baju misal gitu ya. Kalau kira dibatas ya. Biasanya bisa tetap kepake semua. Berapa ya punya bajunya gitu ya. Terus benda-benda yang lain pun kita harus jadi tahu ditentukan batasannya. gitu, kalau misalnya kita beli sesuatu ditentukan. Harus ada batasnya, tentukan juga sama isi dompet ya. Jangan sampai pengen Bosan kelihatan nanti. kece, fashionable, akhirnya Gak punya uang habis. nggak punya uang buat kehidupan kebutuhan primer gitu kan. Nah, kemudian huruf yang selanjutnya adalah I. Itu adalah if one comes, one goes out. Kumaha katanya macam Jadi satu masuk, satu keluar gitu. Betul. Ketika kita memasukkan satu benda ke dalam rumah kita, maka satu benda yang serupa harus keluar. Misal, saya beli baju nih,
satu juga harus keluar, entah itu mau dikasihkan, entah itu mau dibuang kalau udah jelek gitu ya. Harus itu kayak Harus gitu. kita coba seperti itu tekniknya menurut penulis buku ini. Kecuali kalau misalkan emang nggak punya baju ya nggak apa-apa. Ini mah kalau misalkan udah banyak gitu kan, Udah banyak, seperti udah itu. disimpannya tuh banyak, jadi harus masuk satu menerapkan keluar satu ya. Terus yang kesembilan, betul ya kesembilan ya. Nggak tahu keberapa tadi, nggak dihitung, pokoknya huruf N, narrow ya. Narrow maksudnya apa? Narrow down itu adalah kurangi. Kurangi. Tadi kita biasanya belanja sebulan sekali itu, sebulan itu 2 kali belanja baju, kurangnya itu jadi 1. Atau misalkan jangan sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Sekali juga boleh. Ya, bagus banget itu, sampai lusuh banget baru Boleh, kita boleh. beli lagi gitu kan, itu bagus ya. Nah, yang terakhir everyday maintenance cenanya. Itu teh. Dan sampai salah kalau misalkan everyday maintenance cenah ya kalau di buku ini artinya adalah perawatan setiap hari. Nah, perawatan barang-barang yang telah kita beli. bukan. Iya sih betul, tapi maksudnya gini, kan kita tadi sudah mengelompokkan barang jadi 3. Nah, barang yang kita simpan itu yang harus betul-betul kita rawat. Jangan sampai barangnya banyak tapi nggak terawat. Makanya cukup yang kita miliki, yang kita butuhkan saja, terus kita rawat dengan baik. Seperti hati yang selalu dirawat dengan baik ya. Supaya tidak gibah, supaya tidak dengki. Oh, jadi kesana kemari. Nah, ini yang paling saya suka, bagian keempat. Terakhir ya. Bagian keempat itu adalah berkaitan dengan cara hidup. Penulisnya di sini memberikan kutipan seperti ini. Ketika kita menerapkan konsep hidup minimalis secara tidak langsung ya, kita itu menjaga kelestarian bumi ini untuk kehidupan manusia setelah kita, generasi setelah kita. Generasi menerapkan ini tuh buat Iya, generasi karena ini nanti akan berkaitan dengan 3R. Reduce, reuse, and recycle. Ya. Jadi mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Nah, misalkan kayak kita mengurangi, kita kan sudah disebutkan ya tadi, kurangi gitu kan ya, pembelian, pemakaian. Terus juga reuse, gunakan kembali, jangan satu udah bosan padahal masih bagus, beli lagi gitu ya. Kerudung masih bagus warna coklat padahal sama warnanya gitu, tapi karena yang iklaninnya misalkannya artis yang kita suka gitu, akhirnya kita beli dan itu udah dibuang gitu atau nggak dipakai lagi. Nah, jangan seperti itu. Reuse, gunakan kembali kalau emang masih bisa digunakan. Reduce betul nggak sih? Recycle, mohon maaf. Recycle yang ketiga itu apa? Didaur ulang. Misal teh punya alat-alat, punya peralatan rumah tangga atau rumah tangga, emang bisa ya? Bisa. Bisa nggak ini? Recycle alat Ya, alat. iya. Maaf. Sorry sih. Maaf, ini aku nggak tahu. Oke, lanjut. Recycle ya. Jadi ini misalkan rumah tangga tuh kan calon ibu. Udah ibu? Belum ya, calon ibu. Kan banyak nih peralatan rumah tangga di rumah. Kayak udah nggak kepake atau udah agak jelek-jelek. Cari tutorialnya. Contoh misalkan botol minum itu bisa dipakai buat pot. Ya, itu kan recycle, didaur ulang. Terus kemudian, nah di sini ya di cara hidup ini, di bagian keempat ini ada 2 poin sebetulnya. Poin pertama, keluarga bebas berantakan katanya ya. Yang kedua, dari kita untuk masyarakat dan alam. Nah, keluarga bebas berantakan tuh gimana? Kita sama keluarga biasanya nih ya, kita dengan keluarga itu kan tempat kita berpulang dan tempat mengadu. Setiap hari di situ. Gitu. Biasanya yang sedikit banyak yang membuat agak stres itu kan rumah berantakan gitu ya. Terus juga tidak ada tempat ruang untuk kita bercengkrama dengan keluarga, istirahat gitu. Akhirnya harus dikurangin lah supaya kita bisa lebih banyak waktu dengan keluarga. Coba kalau misalkan banyak barang, karena kita fokus dengan barang itu, kadang ya karena suatu barang kita jadi sewot gitu ya, maksudnya iya, jadi berselisih misalkan dengan keluarga karena suatu barang. Nah, makanya hindarilah hal-hal itu. Apa yang bisa membuat kita berselisih dengan keluarga, misalkan suatu barang itu, hilangkanlah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi keluarga bebas berantakan dan damai gitu ya. Kita bisa ruang lebih banyak buat kita ngobrol sama keluarga, bercengkrama dengan keluarga. Lebih nyaman kali ya, Teh. Kemudian poin yang terakhir, dari kita untuk masyarakat dan alam. Nah, maksudnya ke alam gimana? Jadi kita dengan menerapkan konsep hidup minimalis, kita itu sudah memberikan ruang kebaikan untuk alam gitu ya. Alam dan masyarakat. Kalau masyarakat kan tadi sudah. Kalau alamnya misalkan gini kan nggak sedikit tuh barang-barang kita miliki itu kan diambilnya dari alam ya, hasil alam gitu. Dengan perilaku kita yang konsumtif itu kan berarti kita
janganlah sampai mengeksploitasi alam gitu kan ya. Kita harus hidup berdampingan dengan seimbang dengan alam begitu. Nah, insya Allah gitu, kalau misalkan teman-teman semua atau kita nih, apalagi ya yang menerapkan konsep hidup minimalis, kita di sini dituntut untuk bisa hidup lebih bahagia gitu ya. Terus selalu merasa cukup gitu kan. Terus sederhana itu bukan berarti nggak keren gitu ya. Ya pokoknya kita harus punya mindset sendiri lah ya. Yang penting kita happy, bahagia, tapi tidak dengan definisi orang lain gitu. Nah, mungkin itu sih ya hasil apa yang saya dapat dari buku ini gitu. Ya, kasih pesan dulu nih ya, boleh? Boleh. Jadi gini, tetap happy dengan apa yang kita punya. Terus kalau misalkan kita hidup karena tergantung pada barang, biasanya ya kita nggak akan lama bahagianya. Bahagia hanya ketika barang itu ada, sedangkan ketika barang tidak ada, jadi kita nggak bahagia. Ya, pokoknya nikmati hidup kita yang kita cukup gitu ya dengan kebutuhan kita, seperti itu. Dan jangan lupa untuk diterapkan ya, jadi jangan sekedar mendengarkan ya, untuk tehnya juga harus diterapkan. Setelah ini saya juga langsung deh action. ya begitu, mungkin itu saja sih. Mangga Teh Mei. Oke, terima kasih Teh Astri. Kita udah bedah buku banyak sekali yang manfaat bagi kita untuk sobat-sobat Daily Intake juga di rumah. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa dari buku Seni Hidup Minimalis itu kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kita harus membeli atau menyimpan barang itu sesuai kebutuhan bukan keinginan ya Teh gitu. Nah, kita sudahi saja. Semoga dengan bedah buku Seni Hidup Minimalis ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman Daily Intake juga di rumah. Terima kasih untuk Teh Astri. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.